Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Angket serang KPK. Saya ingin ke Bang Daniel Johan, anggota fraksi PKB yang sejak awal sudah menolak hak angket. Kenapa Anda berbeda dengan Fahri Hamzah? Ya, karena pertama pembukaan informasi yang sudah masuk ranah pengadilan itu bisa dibuka di dalam proses pengadilan, proses penyidikan dan penyelidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai asas Undang-Undang Keterbukaan informasi yang sudah masuk dalam proses pengadilan adalah informasi yang mendapat pengecualian untuk dibuka ke publik. Nah, sehingga kalau misalkan hak angket ini digulirkan, kemudian terbentuk, menjadi sia-sia dan tidak bisa mencapai tujuannya. Karena dengan undang-undang tersebut, KPK bisa memakai atas dasar undang-undang tersebut tetap tidak membuka informasi yang diharapkan. Anda setuju tadi dengan penilaian teman-teman koalisi ini cacat hukum, cacat prosedural, dan mungkin saja ini karena sengaja hendak menghalangi penyelidikan KPK? Anda setuju itu? Kalau cacat hukum tidak, karena saya juga kemarin sempat diskusi dengan kawan yang dulu adalah perumus dari Undang-Undang KPK. Yang dimaksud pemerintah di sini adalah pemerintah dengan huruf besar P. Sehingga kalau pemerintah dengan huruf besar adalah termasuk KPK. Termasuk semua pihak yang memang bagian dari penyelenggara negara. Oke, jadi penafsiran hukumnya mungkin saja multitafsir begitu? Saya ini kebetulan dosen hukum tata negara khusus bidang tafsir perundang-undangan. Kalau P besar itu masuknya spesifik, kalau kecil baru artinya luas. Oh, jadi kebalik justru? Iya, artinya justru terbalik Bang Daniel? jadi spesifik pemerintah eksekutif, cabang kekuasaan eksekutif. Karena untuk kuasi yudisial seperti KPK, lembaga independen itu, koreksinya ada di lembaga peradilan. Jadi kalau mereka gegabah, ya putusan pengadilan tidak berpihak dengan proses hukum yang mereka sedang jalankan. Misalnya terdakwa lepas dan segala macamnya. Jadi kalau untuk tugas legislatif di mana-mana itu konsentrasinya pasti eksekutif. Oke. Bang Sebastian Salang, Anda mengamati parlemen sejauh ini luar biasa tidak sih atau ini biasa saja? Ini manuver politik biasa atau Anda melihat ada keunikan dari manuver politik DPR kali ini? Ya, ini sebetulnya bagian dari drama politik yang berulang-ulang dimainkan oleh DPR. Ya, dalam konteks hak angket ini ada yang berperan sebagai bad guy, ada yang juga ingin berperan sebagai good guy. Jadi bagi teman-teman yang menolak angket itu terlihat sebagai sosok yang mendukung KPK, pro terhadap proses pemberantasan korupsi. Bagi teman-teman yang mendukung hak angket itu dilihat sebagai pihak-pihak yang ingin menghancurkan KPK. Tapi pada saat yang sama kita lihat pengusung-pengusungnya sebetulnya ada dari fraksi-fraksi yang juga walk out pada saat itu. Ada juga dari fraksi-fraksi yang juga menyatakan menolak hari ini. Jadi sebetulnya membaca wajah DPR ini tidak hanya sekedar membaca apa yang kita lihat itu. Jadi mereka semua bermain drama ini? Ya ini drama politik yang sedang dimainkan oleh DPR. Kesungguhannya sebetulnya kita perlu uji kembali. Apakah yang sekarang menolak angket ini memang betul-betul ingin mendukung upaya pemberantasan korupsi dan ingin memperkuat KPK, atau ini hanya sekedar, tadi saya bilang, ini hanya sekedar sandiwara politik. Saya minta Anda menilai apakah sandiwara atau tidak PKB. Bang Daniel Johan ada di sini karena PKB mengatakan menolak. Bersandiwarakah PKB? Khusus untuk kasus ini kita akan menguji fraksi-fraksi yang menolak itu pada tahapan. Karena begini, setelah ini kan pansus angket ini akan dibentuk. Apakah fraksi-fraksi yang menolak ini tetap mengirim orangnya atau tidak di dalam pansus angket? Bang Daniel, kalau mereka menolak, paling tidak kali ini kita bisa mengatakan bahwa mereka serius menolak angket ini. Tapi kalau ternyata nanti bergabung, maka ini kita bilang, ini orang bilang bukan cuma main dua kaki. Main berapa kaki itu? Main berkaki-kaki. Apakah PKB main berkaki-kaki, saya mau tanya.
Ya. Karena kemudian bukannya mau suudzon, tapi sudah berkali-kali kita dikecewakan oleh politisi yang bermain banyak kaki. PKB biar jelas nih sikapnya, main berapa kaki? Kita sepenuhnya akan konsisten. Satu kaki ya. Kakinya dua sebenarnya, tetapi di jalur yang sama. Ada anggota PKB yang menandatangani hak angket loh. Yaitu waktu prosesnya di Komisi 3. Tetapi begitu di Bamus, setelah fraksi sudah menyatakan sikap, yang menandatangan melakukan pencabutan. Jadi sudah dicabut? Sudah. Karena diinstruksikan oleh Ketua Umum? Apa Oleh sudah sadar? fraksi, oleh fraksi. Oleh fraksi. Sudah sadar bahwa hilaf begitu ya? Sebenarnya bukan persoalan hilaf, karena persoalan dukung dan tidak mendukung pada saat di Komisi 3 memang ada argumen-argumen yang sebagian mungkin kita anggap benar. Oke. Karena bisa saja hak angket itu juga bagian dari untuk mendukung KPK. Tetapi kan persepsi masyarakat itu menjadi bagian untuk melemahkan KPK. Akan mengirimkan orang tidak ke Pansus? PKB? Ya karena kita menolak ya tidak. Tidak ya? Dicatat ya Bang? PKB Ya, dan menolak nanti mengirimkan? kita lihat kan. Kita akan lihat sama-sama, dicatat, kita kasih tepuk tangan kalau begitu. Bang Fahri, argumen apakah bagaimana bisa menjelaskan argumen bahwa hak angket ini justru mungkin akan bisa menguatkan KPK? Saya mau nanya ahli tata negara ini. Amandemen 4 kali itu melemahkan atau memperkuat presiden? Eksekutif heavy itu sudah ditinggalkan. Sekarang kan konsepnya Ya enggak, saling pertanyaannya melemahkan atau memperkuat? malah kalau dalam pembentukan undang-undang memperkuat presiden, tapi dalam kekuasaan Enggak, lain secara umum, memperkuat DPR. secara umum lah. Ya. Sama-sama Amandemen 4 kali itu melemahkan atau memperkuat presiden? Sama-sama memperkuat. Gimana kok Memperkuat presiden karena mekanisme impeach sudah begitu panjang, memperkuat DPR karena sekarang sudah ada 2 kamar, saling menyeimbangkan. Jadi sama-sama Ini memperkuat. dari otoriter kepada demokrasi itu melemahkan atau memperkuat Apa presiden? hubungannya Bang Fahri? Enggak, ini saya kasih tahu. Saya mau kasih kuliah tata negara di sini sekarang. Oh, Gitu loh. kenapa? Apa hubungannya? Enggak, saya mau nanya karena kita ini kacau, ya. Kita ini kacau dan simbolik, ya. Mindset kita ini dijebak kepada sesuatu yang kecil soal melemahkan dan memperkuat. Padahal pilihan politik tata negara dan hukum tata negara di DPR itu dia bisa menerawangi sesuatu yang besar di dalam sistem ketika kemudian kita menata hubungan antar lembaga. Itu politik biasa. Konkretnya, Anda Bang? diperkuat, Anda diperlemah itu tidak relevan. Buat kita adalah komitmen kita kepada demokrasi karena demokrasi masa depan kita. Jadi jangan Bang Fahri. terjebak kepada yang begini-begini, capek saya ini. Bang Fahri, saya Debat khawatir begini. kemudian itu sebatas retorika yang akhirnya berusaha. Nah, kenapa nyalakan retorika? Retorika kan bagus biar orang denger. Saya inginnya diskusinya bukan hanya sebatas retorika, Iya, tetapi apa masalahnya tetapi apa? konkretnya argumennya. Bagaimana kemudian hak angket ini justru bisa memperkuat KPK, Loh, Bang ini Fahri? dibuka, publik jadi tahu banyak hal. Hak publik dong untuk tahu. Publik tuh harus tahu apa yang terjadi dalam lembaga negara. Kita bongkar isi perutnya. Dalam demokrasi, keterbukaan kita ini, pejabat negara dan institusi negara terbuka, dia bekerja dalam akuarium. Dia ngapain itu dilihat oleh rakyatnya. Nggak boleh ada yang Anda tutupi, buka aja semua. Buka semua. Buka dong. Jadi Bang Fahri, Kita break. Seberapa kemudian isi perut KPK bisa dibuka dan apakah itu hanya untuk melindungi kasus yang saat ini sedang diselidiki KPK di DPR? Kita akan bahas setelah pariwara. Dipersembahkan oleh